Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anak. Hari ini pertemuan perdana dengan Ustazah. Nah, sebelum pembelajaran kita, sebaiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pembelajaran pada hari ini, Ustazah akan memberikan materi di tema 1. Tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, di pertemuan pertama, Ustazah akan memberikan subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, anak-anak perhatikan, dalam subtema 1 ini ada beberapa poin yang nanti Ustazah jelaskan. Ya, poin pertama, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, pola irama rata dan tidak rata. Yang ketiga, bilangan ribuan. Yang keempat, lambang dan perilaku sila pertama Pancasila. Ya, kita lanjutkan. Ada banyak makhluk hidup, di antaranya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri. Di sini terdapat ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernapas, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, dan memerlukan makanan. Ya, selanjutnya yang pertama nanti Ustaz jelaskan yaitu makhluk hidup. Ciri-ciri yang pertama, makhluk hidup bernapas. Ya, anak-anak perhatikan, semua makhluk hidup itu bernapas. Namun berbeda-beda alat pernapasannya. Misalnya, manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insan, dan kucing bernapas dengan paru-paru. Kita sebagai makhluk hidup harus banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa pernapasan dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Nah, perhatikan di sini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi anak-anak, kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur supaya Allah akan menambah nikmat kepada kita. Ya. Selanjutnya, ciri-ciri yang selanjutnya yaitu makhluk hidup memerlukan makanan. Ya, anak-anak pasti memerlukan makanan. Ustazah juga memerlukan makanan. Dan kita manusia, hewan, dan tumbuhan juga memerlukan makanan. Ya, semua makhluk hidup memerlukan makanan. Hewan memerlukan makanan, tumbuhan memerlukan makanan, manusia juga memerlukan makanan. Di sini ada firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi anak-anak, makan makanan yang halal dan bergizi. Ya. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya, kita lanjutkan.
Ciri-ciri selanjutnya yaitu makhluk hidup berkembang biak. Nah, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunan. Perkembangbiakan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, sedangkan tumbuhan dapat berkembang biak dengan cara alami atau buatan. Ya. Ayam termaksud makhluk hidup. Ayam itu dapat berkembang biak. Nah, di sini anak-anak perhatikan irama lagu ayam. Ada potongan irama lagu ayam. Di sini irama yang pertama yaitu kok-kok. 5, 5. Perhatikan ya, birama yang kedua kok-kok juga 5 dan 5, 0. Sama dengan birama pertama. Dan birama ketiga di sini 4, 5, 4, 3. Dan birama keempat 2 dan 4. Nah, anak-anak perhatikan dalam lagu ayamku ini memiliki 2 ketukan. Ini ketukannya 2/4, jadi memiliki 2 ketukan. Nah, di sini ya, pada lagu ayamku menggunakan pola irama 2/4, yang artinya pada setiap irama terdapat 2 ketukan. Seperti saja bilang tadi, perhatikan 2/4. Kalau 3/4 berarti iramanya memiliki 3 ketukan. Kalau 4/4 berarti 4 ketukan. Jadi perhatikan yang di atasnya ini. Yang 2 ini, misalkan ini 2/4, ada 3/4, 4/4. Nah, itu anak-anak perhatikan di bagian atasnya. Jadi irama pertama dan kedua mempunyai kelompok nilai yang sama dan disebut dengan pola irama rata. Nah, perhatikan irama pertama dan irama kedua. Di sini irama pertama kan 5, 5, 0. Ini yang kedua 5, 5, 0. Jadi sama. Jadi yang irama ini, irama pertama dan kedua ini disebut dengan pola irama rata. Sedangkan irama ketiga dan keempat ini berbeda. Nih, perhatikan nadanya 4, 5, 4, 3. Ini biramanya 4, 5, 4, 3, sedangkan birama yang keempat 2, 4. Jadi berbeda ya. Birama ketiga 4, 5, 4, 3, birama keempat 2, 4. Jadi pola irama tidak rata. Nih, irama yang ketiga dan keempat itu disebut dengan pola irama tidak rata karena dia berbeda, tandanya berbeda. Kalau ini sama, jadi dia pola irama rata. Jadi anak-anak ingat ya, pola irama rata itu dia memiliki irama nadanya yang sama. Kalau yang tidak rata berarti memiliki nadanya yang berbeda. Ya, kita lanjut ya. Oke, di sini masuk di bilangan ribuan. Nah, sebelum masuk di bilangan, anak-anak perhatikan dulu, hewan termasuk makhluk hidup. Nah, contohnya tadi ayam dan bebek. Pernahkah kalian berkunjung ke peternakan ayam? Nah, pasti pernah dong. Peternakan ayam biasanya memiliki kandang yang besar untuk ayam-ayamnya. Biasanya banyak ayam bisa mencapai ribuan. Nah, dapatkah kalian membaca bilangan ribuan? Coba perhatikan bilangan berikut. Ini. Nah, bilangan 4, 2, 50. Nah, perhatikan bilangan 4, 2, 50 di sini. Angka 4 adalah ribuan. Angka 2 adalah ratusan. Angka 5 adalah puluhan. Angka 0 adalah satuan. Nah, cara membaca lambang bilangan 4, 2, 50 adalah, nah di sini anak-anak perhatikan 4, 2, 50.
4 ini adalah 4.000, 2 yang ratusan ini adalah 200, 5 yang puluhan ini adalah 50, dan 0 adalah satuan. Jadi 4.000-an, 200-an, 50-an, dan 0 satuan bisa dibaca 4.250. Kenapa 50? Nolnya nggak dibaca karena 0 ini adalah satuan. Kalau 5 tambah 0 berarti 5. Jadi 50-an ditambah 0 satuan berarti 50. Kalau 50-an itu berarti bacanya 50 ya anak-anak. Jadi lambang bilangan 4250 dibaca 4250. Ya, kita lanjutkan. Membandingkan dan mengurutkan bilangan menggunakan simbol. Nah, dalam membandingkan bilangan juga ada simbol-simbolnya. Nah, anak-anak perhatikan, di sini ada 3 simbol. Nah, anak-anak pasti belum tahu kan, ini simbol apa, yang ini simbol apa, ini juga simbol apa. Jadi perhatikan, simbol yang pertama, simbol yang bentuknya seperti tutup kurung. Nah, ini artinya lebih dari. Kalau seperti tutup kurung berarti lebih dari. Simbol yang kedua, yang buka kurung ini artinya kurang dari. Sedangkan simbol yang ketiga yang garis 2 berdempetan itu artinya sama dengan. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Untuk membandingkan dua bilangan, 2450 atau dibaca 2450 dan 1450. Untuk membandingkan, kenapa di sini Ustazah berikan simbol lebih dari? Nah, anak-anak perhatikan, di sini angka ribuan, 2 dan 1. Di sini ribuan ya, 2000 dan 1000. Satu ini dibaca 1000 karena dia berada di urutan ribuan. Nah, di sini 2 dan 1, yang mana yang lebih besar? Ya pastinya 2 kan? Nah, 2 lebih besar, jadi kita gunakan tanda lebih dari atau bisa disebut lebih besar. 2 lebih besar dari 1 atau 2 lebih dari 1. Nah, yang untuk yang kedua, bilangan yang kedua 1450 dan 2450. Di sini anak-anak perhatikan angka 1 dengan angka 2. Mana yang lebih besar? Ya, pasti angka 2. Jadi 1 yang lebih kecil. Kalau lebih kecil itu berarti bisa dikatakan dia kurang dari atau lebih kecil dari. Nah, 1 kurang dari 2 berarti 1450 kurang dari 2450. Yang ketiga, simbol sama dengan. Perhatikan tandanya, angkanya. Di sini angkanya 2450 dan 2450. Anak-anak sudah bisa lihat? Sama kan? Bilangannya sama, 2450 dan 2450. Jika bilangannya sama, untuk membandingkannya, maka gunakan tanda sama dengan. Kalau beda berarti tidak boleh gunakan tanda sama dengan, tapi kalau bilangannya sama atau angkanya sama, berarti gunakan tanda sama dengan. Ya. Kita lanjut. Sekarang lanjut di mengurutkan bilangan. Nah, perhatikan di sini, mengurutkan bilangan. Kalau dengar kata mengurutkan bilangan, berarti ada yang mengurutkan bilangan dari kecil ke besar, ada mengurutkan bilangan dari besar ke kecil. Sekarang, perhatikan di sini, 7450, 8740, dan 5120.
Dibaca 7.450, 8.740, dan 5.120. Ini anak-anak perhatikan. Nah, bilangan 7.450 kenapa kurang dari 8.740? Karena anak-anak perhatikan di sini angka 7 dan angka 8, yang mana yang lebih besar? Ya, pasti angka 8. Nah, karena angka 7 kecil dan dia duluan, berarti dia menggunakan tanda kurang dari. Jadi 7 kurang dari 8. Begitupun dengan 8.740 dan 5.120, karena 8 lebih besar berarti 8 lebih dari 5. Di sini 7 dan 5, karena 7 lebih besar, berarti 7 lebih besar dari 5. Ya, artinya sini 7.450 kurang dari 8.740. Yang kedua 8.740 lebih dari 5.120, dan yang ketiga 7.450 lebih dari 5.120. Sehingga bilangan paling besar adalah 8.740 dan bilangan yang paling kecil adalah 5.120. Nah, jadi kalau kita urutkan bilangan dari paling besar ke kecil, yaitu 8.740, 7.450, dan 5.120. Jika kita urutkan bilangan dari paling kecil ke besar, yaitu 5.120, 7.450, dan 8.740. Ya, kita lanjutkan dengan penjumlahan bilangan. Nah, anak-anak perhatikan di sini, selain makanan, makhluk hidup juga membutuhkan air. Anak-anak juga pasti membutuhkan air. Kalau makan, setelah makan pasti minum air. Nah, saat ini banyak toko yang menjual air dalam kemasan gelas. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya, dalam kemasan gelas itu ada air apa saja, air mineral, aqua, air flow, ya banyak ya. Nah, di sini ada soal cerita. Toko Tirta menjual 2.112 air mineral dalam gelas selama 1 bulan. Toko Banyu menjual 1.824 air mineral dalam gelas selama 1 bulan. Berapa jumlah air mineral dalam gelas yang dijual toko Tirta dan toko Banyu? Ya, kalau ditanya berapa jumlah, berarti kita harus menambahkan atau menjumlahkan. Nah, di sini penyelesaiannya, perhatikan 2.112 sama dengan 2 ini 2.000, 1 ini 100, 1 yang di puluhannya itu 10, 2 di bagian satuan adalah 2. Nah, barisan yang kedua untuk bilangan 1.824 yaitu 1.000, 8, 800, 2, 20, dan 4 ini adalah 4. Ya. Sekarang kita jumlahkan yang barisan pertama dan barisan kedua. 2 tambah 4 adalah 6. 10 tambah 20 adalah 30. 100 tambah 800 adalah 900. 2.000 tambah 1.000 adalah 3.000. Jadi jumlahkan 3.936. Nah, 3.000 ditambah 900, 3.900. Tambah 30, tambah 6, jadi 36. Jadi jumlah air mineral dalam gelas yang dijual toko Tirta dan toko Banyu adalah 3.936. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini penyelesaian penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Kalau yang tadi kan bersusun panjang, sekarang bersusun pendek. Nah, di sini bilangan 2.112
ditambah dengan 1824. Ya, kita jumlahkan atau kita tambahkan 2 tambah 4, 6, 1 tambah 2, 3, 1 tambah 8, 9, dan 2 tambah 1 adalah 3. Nah, bilangan 3 yang di bagian kiri adalah ribuan. 2 tambah 1, 3. Bilangan 9 adalah ratusan. 1 tambah 8 adalah 9. Dan bilangan 3 adalah puluhan. 1 tambah 2 adalah 3. Dan bilangan 6 adalah satuan. Jadi 2 tambah 4 adalah 6. Ya. Kita lanjut di lambang sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan sila-sila Pancasila? Bagaimana bunyi sila pertama Pancasila dan apa lambang sila pertama Pancasila? Nah, perhatikan gambar lambang yang dan tulisan bunyi sila-sila Pancasila berikut. Nah, di sini ada Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini lambangnya adalah, gambar lambangnya adalah bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah rantai. Ketiga, persatuan Indonesia. Ini gambar lambangnya adalah pohon beringin. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambar lambangnya adalah kepala banteng. Yang kelima, sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan gambar lambangnya adalah padi dan kapas. Ya, selanjutnya, lambang sila pertama Pancasila adalah bintang yang tadi sudah saya sebutkan. Bintang itu dimaksudkan sebagai sebuah cahaya yang diberikan Tuhan kepada manusia. Itu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang yang kedua itu menunjukkan bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan telah memberikan berbagai kelebihan kepada manusia. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas. Sebagai contoh, manusia dapat bergerak. Jadi untuk sila pertama ini, sebuah cahaya yang diberikan Tuhan, dan kita harus percaya bahwa bangsa Indonesia ini harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan berbagai kelebihan kepada manusia. Manusia dapat melakukan segala aktivitas. Sebagai contoh, manusia bisa bergerak, manusia bisa berjalan, dan berlari. Oke, kita lanjutkan. Ini yang terakhir ya, perilaku sila pertama Pancasila. Nah, sila pertama itu terdapat ada beberapa perilaku yang harus kita sesuaikan dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama, tadi sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perilaku yang terdapat dalam sila pertama tersebut adalah yang pertama, berdoa sebelum kegiatan. Pokoknya anak-anak, kegiatan apa saja sebelum melakukan harus diawali dengan doa. Yang kedua, beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Ya, jadi ada yang agama Kristen, ada yang agama Hindu, agama Buddha, ada yang Islam. Jadi beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Mengikuti kegiatan keagamaan sesuai agama yang dianut. Ya, misalkan agama Islam mengikuti kegiatan keagamaan apa, misalkan ngaji, sholat berjamaah, ya itu ya sesuai dengan agama yang dianut. Kalau untuk agama-agama yang lain ada yang melakukan kegiatan keagamaan dengan pergi ke gereja atau apa, ya itu ya. Jadi harus sesuai dengan agama masing-masing. Sekarang menghormati teman yang berbeda agama.
Nah, ini jangan pilih-pilih teman. Jadi kita berteman dengan siapa saja. Harus menghormati yang berbeda agama. Misalkan kita agama Islam berteman dengan agama Kristen. Ya, bisa ya. Jangan pilih-pilih teman. Tapi dalam pertemanan itu ada batas-batasnya juga. Nah, yang kelima, persilahkan teman yang lain untuk beribadah. Nah, ini kalau misalkan dia mau beribadah, jangan ditahan. Jadi dipersilahkan saja. Silahkan kamu beribadah. Nah, jadi jangan ditahan-tahan kalau ada teman yang mau beribadah. Ya, anak-anak ya. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jangan lupa buat tugasnya, nanti Ustazah berikan tugasnya, jangan lupa dikerjakan. Ya, mungkin itu saja ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.